Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan. Apa kabar? Semoga selalu sehat, tetap semangat bekerja demi keluarga. Apapun itu hasilnya. Kadang untung, kadang enggak, kadang pas ya. Kita nikmati, kita syukuri aja. Oke, saya nggak banyak info karena sebentar lagi saya harus jemput anak sekolah ya. Tips kali ini adalah kemarin beberapa waktu yang lalu saya kasih tips tentang mata solder full jumper ya. Ini mata solder full jumper, dimana yang saya gunakan adalah ini mata soldernya disambung dengan soket konektor solder. Saya punya ribuan ini, banyak saya punya. Ya, ini soket konektor ini sebagai penyambung ya, sebagai penyambung ke sini ke gagangnya ya. Jadi ulirnya udah pas, tinggal dengan sambung ke sini. Nah, kemarin-kemarin saya masih merasa ada sedikit keraguan, makanya kalau di produk AB itu misalkan ada inovasi apapun, monggo kita saling berbagi, kita saling sharing, mana yang bagus ya, mana yang cocok untuk tim maupun untuk saya sendiri demi kemajuan apa. Yo, namanya produk DIY kok, gitu. Do it yourself itu kan produk yang kita buat, ada kekurangan kita perbaiki. Input masukan itu malah justru dari teman-teman, dari rekan-rekan semua. Oke. Nah, kemarin itu seperti ini, cuman saya masih pakai kayak semacam isolasi ya, isolasi anti panas seperti ini. Pasti punya teknisi handphone pasti punya kayak gini. Ini isolasi anti panas. Lalu kemarin saya juga masih pakai yang namanya isolasi kertas ya, isolasi kertas. Di mau barangnya ini tidak nyalain mau. Nah kayak gini, kemarin saya masih pakai ini. Nah, saya baru ingat bahwa saya pernah membuat sebuah preheater yang lebar hampir setengah meter ya. Saya pakai ini ya, kemudian saya coba pakai ini. Saya yakin teman-teman rekan-rekan pasti pernah atau tahu yang namanya isolator kabel yang seperti ini, isolasi panas, anti panas sih banyak dijual di toko-toko elektro ya. Kalau nggak salah ini mungkin yang diameter 1 cm mungkin ya, seperti ini. Banyak kok, jenengan kalau di online ya, di online sebentar saya lihatkan isolator anti panas ya. Ada, tinggal beli aja. Isolator anti panas. Nah, kayak gini, saya balik kamera sesaat. Gini. Nah, ini banyak jenengan jumpai, teman-teman jumpai di sini. Mana gambar? Nah, ini. Ya. Nah, kayak gini. Ini kan memang benar-benar isolasi anti panas ini. Kayak gini nih. Kayak selongsong ya. Nah, kayak gini nih, ini selongsong. Gitu. Ini saya coba untuk alternatif aja, untuk alternatif kalau misalnya nggak punya atau pernah beli di toko elektro ya. Nih, kayak gini nih. Ya, cari yang ukuran kurang lebih mungkin 1 cm kali ya. Nanti saya tunjukkan cara makainya. Ini juga sama, ini juga isolasi anti panas toh. Kalau yang ini kan model kayak plastik nih. Kalau yang ini memang untuk kabel. Model-model selongsong kayak gini ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan di toko elektro ya, nggak mahal juga yang seperti ini. Caranya yang kemarin itu sudah saya kirimkan apa namanya isolasi kertas ya. Ini saya bongkar aja, saya copot dulu. Isolasi kertasnya saya buang. Tapi yang saya sisakan isolasi beningnya, anti panasnya yang bening saya sisakan. Semua dieksperimen. Saya juga bereksperimen. Jenengan yang kemarin kedatangan mata solder yang kayak gini juga eksperimen gitu loh. Tadi saya sudah coba hampir setengah jam, kondisi panas terus nggak masalah. Yang jadi keraguan saya kan di drat ulirnya ini toh. Drat ulir ini kan saya ada keraguan di situ. Cuman tadi tak coba juga nggak masalah gitu. Apalagi kalau misalkan di drat ulir ini ditambahi lagi isolasi anti panas. Ini saya copot dulu, ini sudah tak isolasi. Saya buang, nanti saya ganti sama isolator. Bukan isolasi ya, isolator. Kalau ini namanya isolator, kalau ini namanya isolasi. Sebentar, saya buang aja. Perlu jenengan coba, enggak apa-apa, dicobalah. Semua inspirasi itu
kadang muncul di dalam perjalanan sebuah project atau perjalanan sebuah pembuatan alat gitu, kadang tiba-tiba muncul. Kadang-kadang kita waktu duduk di kamar mandi nongkrong kayak gitu sambil ngerokok itu, imajinasi kita keluar. Biasanya teknisi yang seneng mikir tuh terkadang munculnya yo pas-pas ngono kuwi. Ya. Kondisi seperti ini masih originalnya kayak gini, jenengan kasih isolasi. Ini sebenarnya hanya eksperimen supaya untuk menghambat panas saja lah. Dengan kasih isolasi anti panasnya dulu mungkin 2 atau 3 lapis. Pas di bagian paling pinggir sini. Sebetulnya menurut report laporan rekan saya di Sulawesi sana sudah aman Bang, aman Ji itu. Cuman ya itu tadi kembali lagi, saya itu ada sesuatu yang masih mengganjal di hati itu kayak piye kayak kurang srek gitu ya. Oke, udah dikasih seperti ini. Lalu yang saya bilang tadi punya seperti ini ya, punya isolasi seperti ini, potong aja sedikit ya. Kurang lebih mungkin ya 3 sentian lah ya, potong sekian. Nah, setelah dipotong jenengan kalau misalkan beli ini kan belum saya sobek ya, cuma saya potong, coba dimasukkan gini. Cari ukuran yang pas ya, maksudnya pas itu kayak gini, ini press banget, jangan beli yang kegedean, ini press. Nah ini press toh, loh bisa masuk ya, press kan. Nah ini ada di dalamnya toh. Apa kurang padang ya lampunya ya. Ini press toh, bisa masuk kan, loh. Ya dah, bisa masuk set. Nah cari yang press aja. Nah setelah seperti ini, setelah jenengan potong kayak gini, rapikan dikit ya, biar lurus. Karena kalau misalnya dimasukkan di konektornya agak kesulitan, ini dipotong jadi 2. Ini dipotong jadi 2. Bukan jadi 2, dipotong gini ya. Nah, wes. Potong. Nah, setelah dipotong, ini kan saya kasih toh konektor kayak gini kan sudah saya kasih ini. Ini teman-teman mesti didapatkan dari bekas-bekas gagang solder sing rusak. Saya punya ribuan. Tapi punya teman-teman rekan-rekan itu pasti nggak ada lubang-lubang buangan panas ini. Kalau punya saya ada, karena ini memang sudah dibor sama anak-anak. Ada 12 lubang pembuangan panas ya, di sini nih. 12 lubang dibor. Punya teman-teman pasti nggak ada. Nah, setelah seperti ini, jenengan ini agak dilipat dikit, ya, agak dilipat sedikit, ya toh. Baru jenengan masukkan ke sini nih, dimasukkan ke sini. Sisakan agak maju sedikit. Ya, dari ujung sini agak maju sedikit, agak dinaikkan sedikit, maju sedikit ya. Atau kalau misalkan mau motongnya pas mas, motongnya pas panjangnya ini ya, dari sini ke sini, terus ditambahin sedikit, mungkin 5 mili atau berapa mili supaya dia agak keluar. Jangan lihat di sini kan pas ini kan nggak keluar kan, kalau dikeluarin ya bisa seret, nah keluar, cuman di sininya jadi kurang panjang ya toh? Nah dipaskan aja pas seperti ini ya toh. Setelah pas ini agak keluar sedikit ya, agak keluar sedikit dari kancingan. Nah nek wis ngene iki, nek wis seperti ini, yang bagian belakang ini jenengan apa yang ngarani ya, dijembreng nih apa ya, dibegarin sedikit. Nah dibegarin, lalu ini dimasukkan dari bagian sini ya, dari belakang ya. Nah kayak gini dimasukkan, terus nanti pasti agak berat, agak rapat sedikit, bisa nanti didorongkan misalnya di meja gitu, didorong ke bawah gini ya, nggak kelihatan mungkin, tak syuting pun nggak kelihatan. Nah sedikit tak dorong, kalau sudah masuk ini nggak kelihatan mungkin ya soalnya. Nah sudah mau masuk ya, ini sudah mau masuk. Nah ini terus dorong, pasti dia ketatap kan. Nah isolator anti panasnya agak sedikit dibegarin ya, dibuat agak lebar sedikit supaya nanti dia bisa masuk. Ini hanya untuk mengantisipasi sih ya, namanya panas kok. Panas pasti kan ada rambatan panas lah istilahnya. Supaya dia sedikit masuk, baru nanti didorong lagi. Memang agak ribet, tapi sebenarnya nggak ribet juga ya. Lewis pas ya enggak. Dibuat nanti dia tuh bisa masuk ke dalam.
Sudah mulai sedikit demi sedikit. Nah, udah mulai sedikit demi sedikit masuk ya. Jadi isolatornya itu ada di luar, terus mata solder di dalam. Ya. Dorong terus sampai sebatas mepet. Ya, dorong terus sampai mepet. Misalnya belum mepet, yo diperbaiki lagi. Ya. Ini sudah sedikit hampir mepet. Nah, lalu kalau sudah seperti ini kan sudah ada keluar sedikit ya. Ini kan ada keluar sedikit. Ya. Nah, terus didorong sampai batasan yang kancingannya itu ya, batasan kancingannya itu natap di sini. Dan ini ada lebihnya sedikit baru jenengan kancing. Baru jenengan kancing, ada kancingannya ini loh. Ada kancingannya, dikunci. Gak perlu rapat-rapat juga, yang penting dia wis ngunci. Tadi sudah saya coba, setengah jam saya pakai di suhu 250 nggak apa-apa. Ulir dratnya nggak rusak. Tapi kalau misalkan masih ragu, ulir dratnya gagang solder itu ditambahin isolator juga boleh. Oke. Kita baut, kita kancing. Kebalik. Nah, sudah rapat ya. Ini rapat banget tuh, Sang. Ini rapet. Tak mungkin juga akan lepas. Nah, setelah seperti ini, pastikan dulu ini di AVO aja. Di AVO, artinya di AVO itu kalau gini kan nyambung tuh. Kalau gini dia pasti nggak nyambung. Artinya panas itu atau besi atau tembaga ini dengan soketan ini nggak nyambung langsung. Ini kan nggak nyambung tuh. Tapi kalau gini kan mesti nyambung tuh. Mesti bunyi buzzer. Tapi kalau gini kan dia nggak nyambung. Ini misalkan saya AVO bagian ini ya, bagian konektornya dengan ini dia kan nggak bunyi itu, ya toh, kan nggak nyambung tuh, ya toh. Nah kalau ini pasti nyambung. Nah setelah udah jadi kayak gini, kayak Gagang punya Yakun kan ada per nih, per kan selalu tak potong. Kenapa? Jalur per ini saya pasang sensor, jadi kabel yang ke per ini nggak ada, kabel yang ke per ini nggak ada. Ya, terus bagian ini juga tak potong. Yang apa ya, nyanti titik gini loh, per itu saya potong pakai tang, baru ini jangan masukkan ke sini, dapat di dalam isolator ya, dapat di dalam isolator. Oke, nah, dapat di dalam isolator. Nih pernya sudah masuk, dapat di dalamnya isolator. Tadi waktu saya AVO ini dengan ini nggak nyambung, ini dengan ini nggak nyambung, baru ini jangan pasang lah di sini. Ini yuk bisa jenengan kasih isolasi anti panas bisa, atau pakai tahu ini selotip. Kenapa kok pakai selotip? Karena terkadang drat ulir di sini mungkin merek Yakun, merek Selkit atau merek-merek yang lain itu ada selisih mili. Mas Abi tak puasa kok longgar yo, kok terlalu longgar ya? Maksudnya ini lebih kecil, ini sama ini nggak sinkron. Misalnya Gagang Selkit nih, karena terlalu longgar, pakai isolator. Selotip ini loh. Selotipnya selang pipa-pipa itu loh. Kan buahnya atau ini. Ya toh, kan buahnya ini. Jadi tinggal ngasih selotip arahnya ke kanan ya. Arahnya ke kanan, jangan ke kiri. Engko lek sampean ke kiri pada saat jenengan siset tidak ngendor. Sepele arah putarannya itu loh, arah putaran sampean nyelotip itu yo ikutin. Kalau misalnya ke kanan yo nyelotip sampean ke kanan. Jadi kok begitu disiseti atau dikencangin itu selotipnya nggak kendo gitu loh. Sepele padahal nyapo kok kendo Mas Abila, arah putarannya nggak sinkron kok gitu loh. Jadi udah dikasih kayak gini,
isolator anti panas, kemudian di sini mau dikasih monggo, enggak juga monggo. Lek saya tadi enggak tak kasih, tak panjer setengah jam lebih enggak masalah. Dan sensor GAR kan ada time slipnya. Yang model-model terbaru itu time slipnya sudah tak pendekkan sekitar 2 sampai 2 menit setengah, ya. 2 sampai 2 menit setengah dengan pemakaian sensor yang terbaru ya, sensor yang terbaru yang warna kayak gini. Ini sensitif banget. Gagang solder tuh nggak perlu dengan jungkir-jungkirkan, ini nggak perlu lagi. Cukup di goyang gini aja dia udah on. Biarpun posisinya seperti ini ya, posisinya vertikal 45 derajat gini, biarpun seperti ini. Nek sensor sing lama kan harus dijungkir nih gini toh. Nek sensor sing lama. Nek sensor yang baru, biarpun posisi seperti ini, jenengan tinggal goyang gini aja, tek, dia langsung on lagi, nggak perlu jungkir-jungkirkan. Udah beda, sensor yang saya pasang sudah update, sudah sensor terbaru. Oke, kondisi seperti ini tadi udah terpasang, ini dimasukkan ya, dimasukkan ke sini seperti ini, baru jenengan pasang ini, ya, plug gini dah. Nah, terus ini jenengan tinggal ngencengin. Itu tadi kalau seumpama drat ulir dengan ini tuh nggak sama atau longgar, yo dikasih selotip tadi bisa. Selotip pipa itu bisa. Nah, ini udah kuat. Lalu pasti yang sebelah sini dengan di sini akan nyambung. Kenapa? Karena ada per. Ya. Udah nyambung ya, tetap nggak nyambung nih. Sorry. Berarti pernya pas di tengah-tengah, ya. Teman-teman lihat, ini mata solder. Kalau gini kan bunyi ya. Ya, kalau gini, kalau ini konektornya ini dengan ini nggak nyambung toh, nggak bunyi. Berarti otomatis antara mata solder ini dengan konektor soketnya ini nggak nyambung. Ada sekat panas, ada pembatas. Artinya panas itu nggak drastis langsung ngantem ini. Kan yang dikhawatirkan rekan-rekan tuh biasanya sing dikhawatirkan kan leleh. Kalau pakai originalnya yang leleh sini ya, yang leleh di bagian ini toh, showering leleh misalkan kepanasan atau apa. Lah ini sekarang kan nggak kepake ini, gitu. Ini sudah nggak kepake, dia langsung ke sini, langsung ke ini tadi, ke tempat drat ulir inilah. Kalau misalnya rekan-rekan khawatir di sini di drat ulirnya ini meleleh, itu tadi kasih isolasi lagi, seret searah dengan putarannya, baru jenengan pasang. Baru jenengan pasang. Ini aslinya nggak apa ya Mas, lek beli T12 kan mahal. Beli T12 kan mahal. Ini yo runcingnya mirip T12 juga. Runcingnya yo mirip T12 tapi si apik T12 lah. Ini mek nggih ngapusi lah. Sing pakai station ben koyo solder mahal ya. Kita avo di sini. Nggak bunyi toh, otomatis secara langsung panas itu nggak langsung tersalur ke sini. Apa itu? Paket. Aduh, sopo nih telepon nih. Aduh, saya lagi live. Sebentar. Saya lagi live. Sebentar bang. Saya lagi live di grup. Ya. Pakai topik. Wow, Medan. Devi, kipas ini dari Medan. Nah, hitungan pisan ya 72 kalau nggak salah. Nah, ini kan sudah terkunci toh. Sudah terkunci. Nanti pada saat dipakai awal itu pasti di sini akan sedikit gosong. Enggak apa-apa sedikit gosong kayak gini. Ini sedikit gosong. Ada sedikit hitam. Bentar ya bang, lagi live aku si Anpeh. Kadangnya ini gitu. Sebentar. Sebentar bang. Ojo nelpon sih. HP-nya tak live. Ini sedikit gosong, enggak apa-apa. Nanti keluar asap enggak apa-apa. Yang penting kan enggak ngerusak di drat ulir ini loh yang saya maksud. Yang dikhawatirkan kan di drat ulir ini. Ya toh. Nah, ini jenengan tinggal pasang. Terus Mas Abi, kemarin aku pesen bengkok sama runcing. Kenapa kok aku dikirim runcing? Padahal ada bengkoknya. Loh, ini gampang loh Mas.
sesuai kebutuhan jenengan bengkokkan sendiri pakai tang yo bisa, karena udah kecil banget kok. Kepengen bengkok, dibengkokkan sendiri pakai tang. Jadi sebetulnya mata solder yang tak kirim tuh atau yang dipoles anak-anak tuh semuanya lurus, semuanya runcing. Kepengen bengkok pakai tang, dibengkokkan sendiri. Mau bengkok sampai seberapa panjangnya jenengan tuh sendiri. Berapa om gagangnya non mata solder? Yakun yo mas, gagang ini sedikit lebih mahal daripada selkit. Sebentar. Ya kayak gini ya, dibengkokkan. Lah, mau bengkok seberapa kan wis ketok mas, wis bisa. Nah ini loh kelihatan tuh. Loh ya tau wis bengkok. Jadi kemarin yang terkirim lurus-lurus semua, ya toh, terkirim lurus-lurus semua dibengkokkan sendiri. Ya. Sudah bisa kok. Karena udah kecil runcing, dibengkokkan sendiri loh, ya toh. Awalnya tadi lurus saya bengkokkan. Makanya di AB itu mata solder kayak gini tuh kan yang membuat bukan saya, tapi saya menginstruksikan sama maker pembuatnya. Saya punya kategori kayak gini, jenisnya kayak gini, tolong dibuatin. Termasuk juga kayak ini soketan, kayak gini tuh saya minta untuk dibor, dibuatin lubang-lubang supaya apa, pembuangan panasnya itu ada. Kalau misalkan masih khawatir panas, jenengan pada saat naruh gagang solder kan seperti ini. Di AB kan ada kawat tuh, kayak cegeh ini tuh mas. Nah, ini tuh, taruh aja di bagian sini dah, ditaruh di sebelah sini, kipas mungkin. Imajinasinya seorang teknisi harus dikembangkan. Taruh aja di sini kipas. Khusus apa? Khusus ngedorong ini supaya nggak panas misalkan. Bagian ini aja. Kipas 4x4 cm itu yang kecil-kecil kan bisa toh. Tinggal kasih double isolasi, taruh aja di dekat gagang solder. Yang di sini dikasih kipas, jangan dikenakan kipas. Yang dikenakan kipas cukup yang sini aja, bagian bawah misalkan. Kalau merasa khawatir leleh, tergantung jenengan berimajinasi. Oh, tak taruh di dekatnya kipas saja mas, yang bagian bawah, karena kan naruhnya kan kayak gini toh saya, kayak gini loh. Saya naruhnya kan nggak perlu beli yang mahal-mahal tempat dudukan gagang ya loh. Giopo tuku 150.000, saya cuma kayak gini aja, nggak bakal jatuh juga, ya, nggak bakal jatuh juga loh, rapet, nyapo tuku sing larang-larang, buang-buang duit, ya. Nah, kalau misalkan masih ragu, kasih aja kipas kecil, Vi, minta kipasmu satu, Vi. Jadi tergantung teman-teman berimajinasi. Kalau di sini kepengen dingin terus, tapi yang sini tetap panas, karena kan elemen itu kan di daerah sini nih, elemen kan di daerah sini tuh, ya toh. Lah ini jenengan kasih kipas double isolasi, wes saman selene ngene tek ngene toh. Nah, otomatis kan nanti bagian sini kan kena kipas terus kan dingin. Apalagi sudah ada time slip. Time slipnya sudah tak pendekkan. Time slipnya udah sekitar 2,5 menit. Di program Atmega saya, time slip itu sudah tak turunkan. Nah ini sudah tak turunkan 12.500 hitungan milidetiknya ya. Time slip ini 12.500 itu antara 2 menit sampai 2,5 menit. Nah, jadi begitu jenengan taruh di sini sekitar 2 menit sampai 2,5 menit dia akan slip. Kemudian pada saat mau bangunkan lagi cukup di gini, tek gini. Cukup jenengan tek gini dia udah panas lagi. Aman. Ya toh? Diimajinasi sendiri. Oh, kasih kipas aja lah biar di bagian sini adem terus. Nah. Ya toh? Nah, yang sini jangan. Oh, jadi sini yang didinginkan, yo sini no yang bawah no. Kalau memang masih khawatir. Nah, kondisi seperti ini coba kita nyalakan. Saya nyalakan. Ini saya setting suhu piro mau? 200 apa piro mau? Udah mulai nyala. Saya matikan lampu biar nggak silau. Ya. Nanti yang bagian itu, yang putih itu, kertas isolator anti panas itu pasti nanti sedikit gosong. Gosongnya seperti ini loh. Tapi nggak mengeluarkan api, nggak kayak kita mau bakar kertas itu, bukan. Wong ini isolator anti panas kok. Isolator kabel-kabel yang biasanya dipakai di instalator listrik itu loh mas. Banyak kan ini. Ya toh. Nah. 228. Ini nanti biasanya kalau panas sudah ke bawah itu rodok gosong titik. Tapi yang penting di sininya aman, di ulirnya aman. Di ulir ini aman bagian sini, karena antara yang bagian tombak mata solder dengan di sini tidak terhubung secara langsung atau besinya tidak bersentuhan. Nah, yang makanya
saya bilang di AB itu berusaha ada inovasi, ada pemikiran yang lebih bagus kita terapkan, kita kasih sharing lah, saling berbagi lah. Supaya apa? Ya nyaman, enak digunakan, aman. Nah ini kan mulai ada asap tuh, ada asap ini kayak gosong aja, nanti lama-lama biasanya hitam. Nah terus karena ini kan tidak digunakan, ini tidak digunakan berarti panasnya kan ngalir ke atas dan ke bawah. Ngalir ke atas dan ke bawah. Lah, kalau jenengan pakai untuk nyoder, panas itu kan pasti keserap ke timah toh, keserap ke atas sini toh panas itu pastinya. Nggak usah takut ini kok keluar asap mas. Oh iya, ini kan isolator anti panas itu kan ada plastiknya sedikit toh. Coba jenengan perhatikan, teman-teman perhatikan, ini kan mengkilat toh. Ya. Mengkilat ini kan ada lapisan anti panasnya, jadi kain dan plastik anti panas, gitu lah. Ya, yang plastik anti panas itu pada saat pertama kali pasti dia meleleh sedikit plastiknya. Ini kena panas memang, tapi nggak popo. Kayak gini loh nanti jadi nih. Ini sudah saya coba tadi. Tuh. Nah, bagian dalamnya situ jenengan lihat itu isolatornya kan nggak gosong bagian dalam itu. Itu nutupi. Ya kan, loh. Kertasnya nggak gosong. Bukan kertas yo, kainnya nggak gosong. Ya dah, aman. Tinggal kita nyoba. Nggak apa-apa, untuk awal pasti ada gosongnya. Loh, udah leleh ini. Begitu jenengan pakai untuk kerja, begitu teman-teman pakai untuk kerja, panas itu kan ketarik ke atas, bukan ke bawah. Panas itu akan ketarik kemana ada beban. Bebannya apa? Timah. Timah ini kan ibaratnya kan jadi beban. Tersalurnya ke timah. Nah, ini saya tak bersihkan. Jam 1:30. Oh, anak saya udah mau pulang nih. Nah, ini itu sudah kelihatan di situ mata saudara loh. Sekarang kita coba. Kita coba di sini. Meleleh enggak? Ujung loh ya. Penak loh, ya toh. Loh. Meleleh nih di ujung loh, ya toh. Berapa padahal 228. Lek 200 mungkin agak kurang ya. Agak kurangnya karena panas itu tersalur ke atas dan ke bawah. Lah, ini jangan lihat ini gosong toh. Warnanya udah beda toh dengan yang masih baru, yang masih utuh. Nah, beda toh. Tuh. Tapi enggak apa-apa. Ya toh. Nah, yang bagian sini juga sedikit gosong, yang bagian sini tuh. Tuh yang di dalam tuh kelihatan toh. Ya toh. Nah, itu tapi enggak apa-apa, itu melindungi kok. Enggak masalah gitu. Nah. Udah bisa dipakai untuk jumper direct bisa. Tinggal ya itu tadi jenengan kreatif berinovasi, berpikir gimana supaya enggak meleleh. Karena kan kita ngapain pakai suhu terlalu tinggi, misalkan 400 dan lain sebagainya, kepanasan, malah justru timahnya nggak lengket nanti malahan. Apalagi kalau di servis handphone ya, kan jenengan pasti pakai timah sing ukurannya kecil-kecil toh. Kalau saya kan 0,8 Paragon. 0,8. Jenengan paling 0,3 kan. 0,3 kan lebih kecil lagi, berarti kan nggak perlu suhu tinggi. Nggak perlu suhu tinggi sudah cukup, mungkin 200 itu udah cukup, nggak perlu sampai tinggi-tinggi banget. Nah, yang jadi pemikiran saya dari kemarin kan cuma di bagian ini saja sih, ini meleleh apa enggak gitu. Dan tadi saya coba setengah jam lebih nggak masalah, aman-aman aja. Tapi kalau memang sedikit masih sanksi karena masih awal sedikit sanksi, yuk jangan kasih ini boleh sebagai sekat, atau isolasi anti panas tadi mana ya, sing coklat tadi. Nah kasih itu boleh. Oh ini jeblok ini. Kasih ini ya boleh. Di mana? Di ulirnya ini. Ini nggak apa-apa mas, biarpun ini keluar asap kayak gini nggak apa-apa. Wong suhunya cuma 228. 228 ya wes meleleh, ngapain kita kasih 300? Untuk apa? Pergunakan secukupnya. Nek cukup dengan suhu segini ya wes.
Apalagi ini kan saya kasih bubuk buat bersihkan mata solder toh. Lek kepanasan malah gosong, malah nggak mau lengket. Gitu loh. Jadi kita harus nyobanya dari terendah dulu. Misalkan kalau sudah kayak gini ya, ini kan 208. Misalkan kita coba diturunin lagi aja Mas Sapi, tak coba di 200 mau nggak, enak nggak gitu. Dengan turunkan di suhu 200, otomatis ini kan butuh waktu nih. Ini mungkin masih agak panas. Nah, tunggu sampai mungkin 5 menit. Nah, tunggu sampai 5 menit lalu jangan coba di suhu 200 itu enak enggak gitu. Jadi jangan ngambil keputusan, oh penak Mas Sapi, wong diturunkan masih barusan kok, penak kondi toh. Gitu. Kita berpikir logika aja. Kan barusan aja diturunkan, berarti kan suhunya masih suhu di 228 tadi atau masih suhu tinggi. Nah, kalau sudah berjalan 5 menit, nah baru suhunya benar-benar sudah turun, cobaan lagi di situ. Dicoba lagi apakah di suhu 200 itu sudah cukup. Lek kurang berarti naikkan lagi, mencari yang pas, istilahnya kan gitu. Cari yang pas. Kalau memang sudah pas di 200 ya wes, ini kan 200 nih, tapi kan memang masih barusan saya bilang tadi. Kan masih barusan nih. Ya toh? Kan masih barusan. Berarti sisa-sisa di suhu 228 masih ada. Dan tidak lama dia juga ngeslip. Karena memang sebetulnya dulu tuh tak kasih time slip itu cuma 3 menit. Berhubung teman-teman itu kebiasaan pakai 936 sing panas terus, makanya akhirnya tak ikutin. Oke lah, tak kasih 10 sampai 15 menit baru ngeslip. Tetapi berisiko di mana? Berisiko di sini nih, gagang. Pada saat dipakai di suhu tinggi, gagangnya solele lah. Time slipnya terlalu lama. Gitu loh lah. Sekarang time slip tak buat pendek. Tetapi sensornya tak ganti yang bagus. Nih. Mana tadi? Nah ini. Sensornya tak kasih yang bagus supaya pada saat ngeslip jenengan segera, ini nggak perlu jungkir-jungkirkan gagang. Cukup disentuhkan tek gini aja dia udah aktif lagi. Atau mungkin sambil lalu ngelihat, oh gagangku udah slip nih, sentuh aja biarpun nggak digunakan jenengan tinggal goyangkan tik. Nah, sensornya sudah diganti. Kalau sensor yang dulu seperti ini, nih sensor yang dulu, ini sensornya mengarah. Teman-teman lihat yang atas itu warna kuning emas gitu. Yang atas ini loh ya, ini warna kuning emas, yang bawah warna perak. Nah jadi ini arah. Kalau nggak dijungkirkan tergantung pemasangan ya, mau dijungkir ke atas onnya atau ke bawah onnya itu tergantung kita masangi ya. Kalau yang ini dia mau ke atas mau ke bawah on, posisi slipnya malah di tengah-tengah gini loh. Ini koyo tahu water pass yang dipakai tukang-tukang tuh, tahu kan? Teman-teman tahu water pass yang dipakai tukang? Dia kalau posisi horizontal dia kan malah di tengah-tengah. Tapi kalau posisi vertikal entah ke bawah entah ke atas itu dia malah connect. Gitu. Ya. Jadi wes tak upgrade ke sensor model ini. Sensor model yang terbaru ini. Jadi wes enak, nggak perlu dijungkir-jungkirkan dan nggak perlu lama, gitu loh. Nggak perlu time slipnya dibuat 15 menit karena masih dipakai nyoder. Pada saat jenengan pakai nyoder, gagang solder itu gerak, dia akan on lagi. Umpama 2 menit lebih 29 detik misalkan. Mau ke 2 menit lebih 30 harusnya dia kan SLP muncul kayak gini kan, SLP muncul toh. Tapi karena jenengan gerakan itu gagang untuk nyoder, dia nggak akan muncul. Dia langsung langsung on lagi. Nah, ini contoh kayak gini nih ya. Kondisi seperti ini toh. Kondisi seperti ini, slip ya. Saya cuma sentuhkan ini aja. Lah, ya toh. Slipnya udah hilang. Nggak perlu lagi kayak yang dulu dijungkirkan gini, nggak perlu sudah. Banyak pengembangan di produk AB. Ya. Jadi itu sedikit tipsnya, ganti aja kalau misalkan punya kayak gini, beli, nanti cara pasangnya ikutin seperti yang tak arahkan tadi, ya toh. Di situ ada isolatore. Ya, pastikan bahwa antara ini dengan ini nggak tersambung. Terus nanti pada saat telah dipasang kita juga AVO aja. AVO antara ini dengan ini itu masih nyambung nggak? Karena kalau nyambung berarti pernya ini per ini pasti agak meleset dikit. Nah, per ini agak meleset. Jadi jenengan pasang ini per dulu. Dipasang pernya di dalam gini. Ya toh? Tuh.
Karena nyekel HP soalnya. Pelnya dipasang. Terus ini apa yang ngarani? Mentile iki potong nih. Kok usah dipasang, dipotong ya. Gak diperlukan lagi. Nah, setelah itu jenengan masangnya lurus, dia tetap nggak akan nyambung. Nah, ya toh. Dia nggak akan nyambung tuh loh. Kan lurus toh. Biarpun ini tak gini kan, dapatnya di tengah-tengah. Dapatnya di tengah-tengah. Ya. Oke. Itu aja tipsnya untuk ganti solatore. Ini udah hampir jam 11 saya harus jemput anak sekolah. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.